Alhamdulillah pada hari ini Ramadan 1444 Hijriah telah hadir bersama kita Fadilatul Ustadz Dr. Haji Syarif Hussein SAG MSI yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema Membangun Ukhuwah Islamiyah. Dan kami himbau kepada para jamaah bahwasanya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya dan menuju mikrofon yang telah disediakan. Sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah ala hazihinya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Dr. Haji Syarif Hussein SAG MSI. Kepada Ustadz kami persilahkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa pecah sugalo nih? Jauh salamnya nih. Karena lah 20 hari ya. Bukan daun. Karena lesu nak berpantun dulu lah. Apa pantunnya ya? Ke apotik beli aspirin untuk obat sakit kepala. Aku heran dengan hadirin, jawab salam pecah dagala. Bukan dagala Ustaz, lemes. Kita ulang lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat. Oke. Karena jawab semangat, salamnya semangat, jawab salam. Nak berpantun lagi. Daun salam, daun kemangi. Dijual pedagang di pasar Pangkalan Panji. Kalau salam sudah disambangi, saya doakan semua naik haji. Amin. Mau naik haji kan? Mau naik haji? Mau enggak? Sudah daftar belum? Udah daftar. Dekat duit. Aduh, tenang, Allah masih ngasih. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is saqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah salat Asyar Masjid Agung Sultan Mahmud Jayo Wikramo. Mari dengan tiada henti dan tiada bosan-bosannya kita persembahkan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita dapat berhimpun bermuajahah, berbalut tali silaturahim dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan. Pada saat ini kita isi
relung jiwa kita dengan pemahaman-pemahaman keagamaan kita melalui kajian Ba'da Asyar khusus di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadiratul kiram, ayyuhas shaimuna was shaimat rahimakumullah. Tema pengajian kita sore hari ini adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Hadirin hadirat sekalian, ada kerukunan intern umat beragama yang sering disebut dengan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Islam. Dulu waktu Menteri Agama kita dijabat oleh Alam Syah Ratu Prawira Negara, waktu itu masih Sumbagsel ya. Tuh. Nah, beliau pernah membuat narasi yang sampai terkenal dengan sampai sekarang, namanya trilogi kerukunan. Ya. Yang pertama kerukunan umat beragama, yang kedua kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ya. Kerukunan umat beragama itulah intern, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, Hindu dengan Hindu, sesama mereka, sesama agama mereka, itu dituntut untuk rukun. Islam harus rukun dengan Islam lainnya, karena dalam Islam ada berbagai macam ormas. Begitu juga dengan ormas yang lain yang semisi di dalam Islam, maka harus rukun. Ada yang kedua, kerukunan antar umat beragama, Islam dengan Kristen, Kristen dengan Islam, Islam dengan Hindu, Hindu dengan Konghucu dan seterusnya. Ada 6 agama yang diakui di negara kita ini, maka antar pemeluk agama harus rukun. Itu kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, antar umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah sebagai fasilitator kerukunan, memfasilitasi agar antar umat beragama di Indonesia rukun, saling menjaga keharmonisan, sehingga mereka merasa nyaman dalam melaksanakan dan mengejawantahkan nilai-nilai ajaran agamanya. Nah, dari ketiga kerukunan atau trilogi kerukunan ini kita ambil salah satunya, yaitu salah satunya kerukunan umat beragama, atau lebih dikenal dengan intern umat beragama. Artinya Islam dengan sesama penganut Islam dituntut untuk rukun sekalian, maka dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau sesama tanah air, maka namanya ukhuwah watoniyah. Dan kita juga dituntut untuk rukun antar negara, maka namanya ukhuwah basyariyah. Kita sama-sama manusia ciptaan Allah, nilai-nilai universalnya sangat dihormati. Maka sekarang lahir kebijakan pemerintah namanya moderasi beragama. Yang dimoderasikan itu beragama, bukan agama. Agama tidak bisa dimoderasikan, karena kebenaran mutlak dari yang pencipta alam semesta dan pencipta manusia itu sendiri, absolut, gak bisa dimoderasikan. Nah, kalau beragama bisa, karena kita hidup di komunitas yang berbeda-beda. Di Indonesia agama ada 6. Di Indonesia ada 876 bahasa. Oke, saya ulang kata kuncinya. Di Indonesia ini ada 876 bahasa. Ada 1.200-an aliran kepercayaan. Ya. Ada 800-an adat istiadat
biasanya tidak perlu jauh antara adat istiadat dengan bahasanya. Maka kurang lebih adat istiadat pun sampai 800-an. Ini kekayaan yang luar biasa sekali. Ya. Kaya, tidak ada yang tidak ada. Apa maksudnya? Ado galo. Ya, tidak ada yang tidak ada di Indonesia ini. Semua ada. Minyak, gas bumi, batu bara, nikel, besi, emas, perak, bauksit, ya, sumber kaca, apalagi timah, semuanya ada. Nikel ada, kaya raya di bawah perut buminya. Di atas perut buminya, ya, palawija, tumpang sari, sawah, luar biasa. Di atas perut buminya, panasnya sangat pas untuk dijadikan sumber energi. Ya, belum lagi kekayaan dari atas, siapa? Walet misalnya. Jadi semua ada di Indonesia ini. Beraneka ragam corak budaya ada di Indonesia. Bapak-bapak, ingin kita semua merujuk ke sebuah tatanan kehidupan kebangsaan yang rukun, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merukunkan masyarakat Madinah dengan piagam Madinah. Ya, sekali lagi itu kata kuncinya. Pernah kita mendeklarasikan ingin mensinergikan dengan narasi atau tagline masyarakat Madani. Itu zaman Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pernah mewacanakan masyarakat Madani, artinya masyarakat Madinah yang dulu pernah dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirukunkan 4 agama besar di Madinah dengan piagam Madinah. Pertama ada agama Yahudi, agama tertua yang diturunkan oleh Allah, agama Samawi. Kemudian ada agama Nasrani, dan di Madinah juga sudah agama campuran, simpulkan saja paganisme. Ada yang percaya kepada batu, percaya kepada pohon, percaya kepada bintang, dan aliran-aliran kepercayaan dikumpul jadi satu paganisme. Yang keempat, Islam baru datang, dirukunkan dengan piagam Madinah. Itu namanya kerukunan antar umat beragama pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ingin kita uji adalah intern kita, ya sekalian. Tahun ini kemungkinan besar mulai ada perbedaan lagi, intern. Tapi tidak masalah, karena memang 2 kacamata ilmu yang berbeda. Ya. Kenapa? Di awal Ramadan sudah ada perbedaan. Kemungkinan nanti lebaran agak beda, wallahu alam. Ya. Sementara 8 tahun ke belakang rata-rata sama. Ya. Itu persis seperti diucapkan oleh Profesor Dr. Siapa ketua 8 kita dulu? Thomas Jamaluddin. Sekarang menjadi ketua kepala BRIN, ya. BRIN. Dulu 8. Itu beliau pernah berpidato dulu. 8 tahun ke depan lebaran sama. Kenapa? Imkan ru'yat. Sekarang mulai ada bintik-bintik beda lagi. Ya, rintik-rintik, riak-riak akan beda lagi. Tapi nggak jadi masalah, karena itu adalah 2 kacamata ilmu yang sering berbeda, ya, antara hisab dan ru'yat. Walaupun menurut profesor tersebut, Thomas Jamaluddin, bisa disatukan dengan metode imkan ru'yat. Tapi andai kata terjadi perbedaan sekalian. Nah, sementara kita terus berusaha bagaimana supaya satu, rukun. Nah, memang sih susah, ya, rukun dalam perbedaan. Yang lebih mudah itu rukun dalam persamaan, kan? Ya. Karena yang namanya beda itu pasti agak sedikit susah. Baik beda pendapat maupun beda pendapatan. Itu sering memunculkan konflik, Pak. Ya, beda pendapat dan beda pendapatan. Apalagi kerjanya sama, pendapatannya beda. Jadi merukunkan dalam perbedaan itu memang berat tantangannya. Ya.
Dulu pernah negara kita ini pernah 4 kali lebaran. Ngalahkan Bang Toyib. Bang Toyib 3 lebaran tidak balik-balik. Ini 4 lebaran. Dulu ya. Tuh. Yang pertama kali lebaran pertama adalah Naksabandia. Besoknya An-Nadir, Goa, Sulawesi Selatan. Besoknya lagi, Muhammadiyah. Besok terakhir dari yang keempat, NU dan pemerintah. Semuanya Islam. Dan kita dituntut untuk rukun. Ya. Apakah dengan terjadi perbedaan itu lantas kita berhenti, tak berjuang lagi untuk merukunkan? Bapak-bapak dan ibu sekalian, selama napas masih di kandung badan, ya, selama kita masih hidup di alam dunia, berjuang, itulah lahan dakwah. Kalau sudah selesai berarti. Justru inilah menjadi lahan kita untuk berdakwah. Bagaimana mensinkronisasi, menyatukan pandangan satunya umat, maka diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana cara kita membina atau memberikan solusi supaya kerukunan kerukunan itu, ukhuwah, ya, dapat kita bina, ukhuwah Islamiyah dapat kita bina. Ya, intern kita tinggalkan dulu perbedaan tanggal lebaran, dan kita sering kadang-kadang disibukkan oleh hal yang seperti itu. Ya, awal Ramadan, itu ya beda, padahal jelas dia awal puasa. Tapi kadang-kadang sering kita pelik dengan urusan puasa, cuman beda dahulu dan besok itu aja. Tapi kita tak pernah pening lihat orang yang tidak puasa padahal dia Islam, kayak begitu. Padahal orang yang puasa duluan jelas puasa kan, ya. Tapi kita sering pening gitu ya, aneh juga kan. Tapi kalau kita melihat orang Islam yang tidak puasa, bahkan frontal gitu ya, kelihatan nyata gitu ya, tapi kita tidak pernah pening. Terbalik ya. Nah, sekarang coba kita berpikir terbalik, artinya dibalikkan. Biarinlah perbedaan itu, tapi sama-sama melaksanakan syariat. Tetapi usaha kita bagaimana supaya kita bina agar ukhuwah Islamiyah itu tetap terjaga. Maka ada ulama-ulama mutaakhirin memberikan solusi, ya, bagaimana langkah pembinaan agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Satu, bapak-bapak, dengan membiasakan sholat berjamaah. Sepertinya enteng dan ringan ya, sholat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, sholat berjamaah langkah awal untuk merekat persaudaraan sesama Islam. Mengenai dalam sholat itu satu madhab misalnya, enggak masalah. Dia misalnya satu madhab, satu, ya. Dan juga imam biasa menyesuaikan. Yang penting tujuan sholat berjamaah adalah menyatukan. Bapak-bapak semua tahu bagaimana seorang imam Masjidil Haram namanya Abdurrahman As-Sudais. Biasa kalau jadi imam di Masjidil Haram dia tanpa basmalah atau bismillah, tetapi tidak dijaharkan. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tatkala beliau datang ke Indonesia, tahu di Indonesia itu banyak orang-orang yang bermadhabkan Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Tatkala ia memimpin sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak masalah, enggak. Bapak-bapak berangkat umroh, berangkat haji, berimamlah dengan imam Masjidil Haram. Di sana tidak dijaharkan. Apakah sholat bapak-bapak sah? Ya sah. Gak perlu ngulang lagi. Walaupun ikhtilafnya ada beda. Saat itu kita bukan ngikuti madhab mereka, tapi situasional. Karena memang imamnya seperti itu. Teman sekalian. Jadi namanya muqtadul hal, situasi dan kondisi
dalam meletakkan syariat. Apalagi seperti perbedaan kunut tidak kunut, doa berjamaah dengan doa tidak berjamaah, itu mah di luar sholat. Tapi ada esensi pokok dari ajaran berjamaah, menyatukan persaudaraan sekalian. Kita menghadap Allah Tuhan yang sama. Dan semuanya ada dasarnya. Maka kata-kata berjamaahnya ini yang jangan ditinggalkan. Yang furu'iyah kesampingkan. Cabang-cabangnya kesampingkan. Tapi intinya ngajarkan berjamaah. Mungkin pernah saya sampaikan ya, rasa kagum dan takjubnya, afdolnya berjamaah dapat menyatukan pandangan. Saya pernah mengalami satu kejadian yang saya sendiri luar biasa. Ya, suatu ketika saya datang ke Masjidil Haram terlambat. Mau ngambil wudhu di area wudhu yang darurat pun tidak bisa lagi. Jamaah haji sudah sampai di jalan dan di trotoar. Pendek kata, saya tak bisa berwudu lagi, bapak-bapak. Ya, berwudu darurat pun yang biasa dipijit untuk minum di pinggir trotoar itu kan ada. Itu untuk minum, bapak-bapak. Dipijit keluar atau bahkan dengan sensor, gitu kan, keluar airnya untuk diminum. Steril sekali, air zam-zam, dingin. Itu pun susah, tertutup orang. Iqomat sudah terdengar, sholat duhur sudah dimulai. Karena saya belum punya wudhu, saya diam. Di benak saya, nunggu selesai sholat jamaah, saya akan masuk ke Masjidil Haram, saya akan ngambil air wudhu lantas sholat. Di saat saya sedang berdiri, ya, di saat saya sedang berdiri menunggu sholat jamaah selesai, karena sholat baru mulai kan, berdiri nunggu, ya. Ada dua orang askar polisi keluar dari kayak gerbong kereta, Pak, ya, kayak gerbang kereta di pinggir jalan. Itu ini rumah dinas, mereka bertugas selama berhaji di situ. Dua orang polisi keluar, terus ngamparkan sejadah di trotoar dekat saya. Sebelum kedua polisi itu ngangkat tangan takbiratul ihram, mereka melirik kepada saya sambil bertanya, "Haji, lima dalam tusolli?" Haji, ngapo kau dak sholat? Ya. Dengan pandangan yang serius, Pak polisi tadi negur begitu. Ya, tatkala dia sudah ngamparkan sejadah, siap mau takbiratul ihram, nengok saya, "Haji, lima dalam tusolli?" Haji, ngapo kau dak sholat? Ya. Maka saya jawab, "Maafi wudu, aku dak punya wudu." Pak polisi tadi berkomentar lagi, Pak, "Maafi muskilah, maafi muskilah, sholat. Mun baso kita, Pak, dak apa-apa, sholatlah. Tapi kan saya punya prinsip, masa sholat tidak berwudu? La sholata liman lam yatawaddo. Tidak dianggap sholat bagi orang yang tidak berwudu. Jadi saya punya prinsip, dipegang. Tidak aku sholat. Tapi melihat gestur tubuh Pak polisi tadi dengan semangat dan serius, saya jadi berpikir, kok kayak yakin bener ya? Maafi muskilah. Dak apa-apa, sholatlah. Akhirnya saya buka lagi fikih, bapak-bapak. Dibuka fikih. Oh ya Allah, ada sholat namanya sholat lihtiramil wakti, sholat menghormat waktu, memanfaatkan waktu yang istimewa berjamaah. Kalau darurat, dak wudu, dak apa-apa. Itu rupanya. Jadi memanfaatkan momen berjamaahnya dulu, bapak-bapak. Oke. Ada namanya sholat lihtiramil wakti. Jadi di saat berjamaah itulah, jangan sampai kita ketinggalan fadilah sholat berjamaah, gitu. Istilahnya kalau darurat tak berwudu tak apa-apa. Setelah selesai sholat baru muncul ikhtilaf, baru muncul dua pendapat. Yang satu ulang lagi, karena sholat pertama tadi menghormat waktu,
memanfaatkan momen berjamaah. Satu. Maka setelah selesai sholat itu ulang lagi wudhu, sholat lagi. Pendapat yang kedua, tak apa-apa, tak diulang. Ya. Kenapa? Sudah sempurnalah itu. Karena darurat itu menghilangkan kedaruratan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Udah selesailah itu, kenapa diulang lagi kan gitu. Sehingga dampak dari istinbat hukum ini sampailah kepada sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan itu tidak ajak di atas bumi. Maka tatkala sampai di tempat tujuan, sholat diulang. Karena sholat di atas kendaraan statusnya lihtiromil wakti, menghormat waktu. Gitu Mas sekalian. Jadi sekali lagi ada dua pendapat itu wajar dan sama-sama mempunyai dasar. Simpulan sementara, sholat berjamaah dapat membina persaudaraan Islam. Gitu ya. Tuh, jadi dengan sholat berjamaah kita bina ukhuwah Islamiyah sekalian. Dalam sholat berjamaah setelah kita sholat, kita saling menyempurnakan, saling tegur, saling bermaafan, termasuk di dalamnya musafahah. Itu Pak sekalian. Sholat ibadah mahdoh disempurnakan dengan salam. Salam itu memang iya sholat, bagian dari sholat, tapi makna filosofisnya itu hubungan sesama. Betul kan? Selesai sholat bapak-bapak, selesai kalau sudah diakhiri dengan salam. Sebab sholat itu pekerjaan, ya, ucapan, pekerjaan, gitu ya. Jadi qaulun wa af'alun yuftatahu bit takbir wa yuhtatamu bit taslim. Ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Selesai fil alamina innaka hamidum majid, udah selesai. Tapi tidak sah kalau tidak diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu filosofisnya sesama. Sempurnalah ibadah vertikal kepada Allah dengan sesama, ke kanan dan ke kiri. Yang kita ucapan salam siapa bapak-bapak? Enggak. Yang kita ucapan salam itu siapa? Bapak sholat sendirian di rumah jam 2 malam, tetap tidak sah sholatnya kalau tidak diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Bapak ucapan salam itu siapa? Jawabannya makhluk Allah. Siapa? Setidak-tidaknya malaikat kiroman katibin, roh-roh orang yang soleh, para nabi dan rasul. Mereka kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sempurnanya sholat dengan salam. Sempurnanya puasa dengan apa? Zakat. Zakat fitrah. Puasa itu ibadah mahdhah, vertikal kepada Allah. Ibadah yang sangat rahasia, tapi enggak sempurna kalau tidak berzakat fitrah. Zakat fitrah itu ibadah kepada sesama. Jadi ibadah mahdhah kita disempurnakan dengan ibadah kepada sesama. Jangan disepelekan orang lain. Kuncinya itu. Maka ukhuwah Islamiyah dijaga melalui sholat berjamaah. Shaumu abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta tusamma bi zakatil fitr. Puasa hambaku masih tergantung pahalanya di antara langit dan bumi sampai disempurnakan dengan zakat fitrah. Tuh, zakat fitrah adalah ibadah kepada sesama. Salam ke kanan dan ke kiri adalah filosofisnya orang lain. Haji, umroh. Siapa bapak-bapak yang sudah berangkat haji umroh? Selesai rangkaian umroh pasti diakhiri dengan tahallul. Ciri orang bertahallul digunting rambut, betul? Ciri orang bertahallul digunting rambut. Ya, halliku ru'usakum. Gunting rambut kalian, gundul.
Boleh juga digunting, boleh. Tetapi cirinya orang bertahlul digunting. Saya mau tanya lagi, yang mengunting rambut kita siapa? Oke. Siapa yang mengunting rambut kita? Orang lain. Allah subhanallah. Sempurna ibadah umroh kita disempurnakan oleh orang lain. Ya. Tak salah kita menggunting rambut sendiri. Nah, tidak bisa. Sampai di Bukit Marwah. Bapak dari mana? Dari DKI. Bapak dari mana? Dari Solo. Bapak dari mana? Dari Padang. Bapak sudah bertahlul? Sudah. Tolong Pak, saya gunting Pak. Salah saya umroh digunting oleh orang lain. Kemudian saya menggunting orang lain pula. Kawan kita gunting pula. Kawan yang sudah digunting menggunting kawannya. Itulah sempurna ibadah mahdoh berjamaah pun dengan orang lain. Termasuk yang terakhir, mati. Pasti sempurnanya mati ada bantuan orang lain. Berbuat baiklah dengan orang lain. Belum ada kasus orang mati mandi sendiri, ngubur sendiri. Gak pernah ada kasusnya orang mati dia mandi sendiri, nguburkan sendiri, enggak. Pasti dimandikan oleh orang lain, pasti dikuburkan oleh orang lain. Berbaik-baiklah dengan orang lain. Dalam hal ini orang lain yang seagama, namanya ukhuwah Islamiyah. Tuh ya sekalian. Luar biasa ya, dapat diambil ya maknanya. Jadi pointernya dapat diambil. Tuh ya sekalian. Kemudian bapak-bapak sekalian, yang berikutnya paling 2 ya atau 3 ya. Menebarkan salam. Itu termasuk cara kita membina ukhuwah Islamiyah. Afsyus salam, sebarkan kasih sayang. Bapak-bapak, salam kesejahteraan, kedamaian. Ya, termasuk juga silaturahim di dalamnya. Menyebarkan salam. Idza laqituhu fasallim alaihi. Ya, berkasih sayang sesama kita, sesama manusia. Itu termasuk bagian dari meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Bahkan dapat meningkatkan ukhuwah watoniyah, Bapak Ibu sekalian. Menyebarkan salam dan kasih sayang. Mempunyai jiwa penyayang kepada sesama. Itulah nilai-nilai ajaran Islam yang universal. Menghormati hak-hak secara hak ajasi manusia. Mereka perlu kasih sayang, sebarkan. Ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, kalian pasti akan disayangi oleh ada yang di langit. Siapa yang di langit? Itulah malaikat-malaikat Allah, para nabi dan rasul, roh-roh orang yang soleh. Pasti itu hukum alam. Menyayangi apa yang ada di alam semesta, kalian akan disayangi oleh yang di langit. Beraniaya, membuat aniaya kepada sesama. Jangankan ke sesama manusia, ke makhluk lain, binatang pun kalian zalim. Maka putuslah rahmat dan kasih sayang Allah padanya. Bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Rajutlah ukhuwah Islamiyah dengan menebarkan kasih sayang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak sekalian, penuhi hak-hak sesama muslim. Hadirin sekalian, kaitannya dengan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan puasa yang insya Allah setelah malam hari ini datang atau hari ini selesai, maka tinggal 10 hari lagi atau 9 hari lagi, wallahu a'lam. Ya, maka bapak-bapak penuhi hak-hak orang lain tatkala ingin menyempurnakan ibadah puasa kita. Maksudnya apa? Di dalam harta yang bapak-bapak, ibu-ibu miliki ada hak orang lain. Al-Quran menyebutnya hakum ma'lum lisaili wal mahrum. Di dalam harta yang kalian miliki ada hak-hak orang lain, terutama orang yang miskin galak minta, tapi juga ada orang miskin tak galak minta. Ya, maknanya hakum ma'lum lisaili wal mahrum. Luas dan luas pemaknaan kalimat memenuhi hak orang lain.
ada hak-hak yang harus dipenuhi. Bapak Ibu sekalian, di antara kita punya hak. Bahkan Nabi pernah bersabda ya, yang terkenal sekali, hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang Islam dengan orang Islam lainnya ada 6. Ya, satu di antaranya sama dengan kajian kita tadi adalah afsyus salam. Idza laqituhu fasallim alaihi. Apabila kalian saling jumpa, ucapkan salam. Salam kedamaian, Bapak sekalian. Ya, silaturahim. Itu dapat mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya menghormati, bahkan ada yang paling akhir ya. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau saudaramu meninggal, pulasara, urus jenazahnya, kuburkan. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, tentu banyak item-item penting untuk membina ukhuwah Islamiyah. Saya sempat menyampaikan 3, pegang di antaranya. 1, langgengkan sholat berjamaah. Yang kedua, sebarkan kedamaian, sebarkan salam, ya. Dan yang ketiga, saling memenuhi hak di antara sesama muslim. Insya Allah, ya, sedikit banyak kita sudah membina persaudaraan sesama Islam, ukhuwah Islamiyah. Kesampingkan ikhtilaf yang sering muncul konflik, ya, hanya perbedaan-perbedaan furu'iyah, ya. Nah, kalau beda-beda akidah baru kita serius, kita duduk bersama, kita memusyawarahkan. Kalau beda akidah, kalau beda furu'iyah, furu'iyah itu cabang, Bapak-bapak, bukan pokok, cabangnya yang berbeda-beda. Itu tadi sudah saya sebutkan. Ada yang kunut, ada yang ida, doa berjamaah, ada yang ida. Jangan diperuncing hal-hal seperti itu. Ada yang galak tahlilan, ada yang ida. Cuman itu masalah. Ya, kesampingkanlah itu. Utamakan persaudaraan. Ya, kalau sudah sangat darurat persaudaraan sama Islam itu, kadang-kadang hadis lemah pun dipakai. Al-ikhtilafu ummati rahmatun. Beda pendapat umatku rahmat. Itu padahal hadisnya hadis doif. Kata Nasiruddin Albani, wallahu a'lam. Ya, tetapi karena saking penting dan urgennya persaudaraan, maka yang doib pun digunakan. Untuk sementara demikian dulu. Mungkin ada 1, 2, 3 pertanyaan, silahkan dikemukakan. Kita tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka babak kedua, ya, dialog interaktif kalau seandainya ada, silakan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Syarif Hussein SAG MSI yang telah menyampaikan ceramahnya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan. Ya, Pak. Silakan untuk menyebutkan nama dan asalnya, Pak. Terima kasih. Saya nulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hafid Asqalani dari Palembang. Jadi berkenaan dengan kerukunan umat antar agama ini, Pak Ustadz. Jadi sering sekarang ini sudah kejadian di mana salah satu ormas yang sholawatan dia di gereja, kemudian ngaji azan juga di gereja, sampai-sampai ngajak umat ini jamaahnya untuk sholat di gereja itu, Pak Ustadz. Gimana itu menurut tanggapan Ustadz? Sholatnya sah kah, gimana kah? Atau kebablasan cara kerukunannya kayak gitu, Pak Ustadz? Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Hah? Hafiz. Dari Palembang. Siap, satu lagi silakan, atau 2 lagi, atau satu-satu dijawab. Nah, masih ada? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sikat aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhuwah Islamiyah itu apakah menjadi wajib buat kita orang-orang Islam, dan ketika memang kita tidak menjalankan ukhuwah Islamiyah itu, apa dampaknya terhadap keimanan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampaknya? Terhadap keimanan kita. Ya, oke. Ya, terima kasih. Namanya? Amrullah. Oke. Silakan yang lain. Silakan. Yang lainnya dipersilakan. Disiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sawaludin dari Kertapati. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya
kita mengucapkan salam agama lain. Apakah kita itu termasuk toleransi beragama? Apakah kita melanggar akidah mereka? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya? Sawaludin. Ada sebentar lagi ulang tahun ya, bulan Syawal. Rupanya kita ada di batas waktu karena setelah ini pun ada cawisan pula ya. Oke, baik. Bagus-bagus sekali pertanyaannya, mengaspirasi dan menginspirasi kita semua untuk melihat bagaimana cara pandang Islam terhadap fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat dewasa ini, ya. Dan pasti bapak-bapak termasuk orang yang juga sering melihat media-media sosial. Ya, mungkin bapak-bapak menjadi galau, kecewa, cemas. Apa benar ini moderasi beragama itu ya? Masa kau baca berjanji di gereja, baca Yasin depan patung? Apa ini ya? Nah, gitu ya. Bapak-bapak yang saya hormati, moderasi beragama, toleransi beragama, kerukunan beragama, apalagi? Saya urutkan ya. Dari pertama lahir itu dulu narasi yang terkenal adalah toleransi. Ya, toleransi beragama. Kemudian lagi muncul kerukunan umat beragama. Muncul lagi kerukunan umat beragama. Ya. Itu waktu saya di Kanwil Kemenag tuh masih ya kalimat populernya kerukunan umat beragama. Nama pelatihannya kerukunan umat beragama. Sekarang ini Pak ada yang lebih populer lagi. Ya, bahkan mungkin ke depan ya seluruh ASN di kementerian dan lembaga wajib mengikuti diklat moderasi beragama. Ya, saya termasuk salah satu pengampu, ya, pemateri moderasi beragama itu. Salah satu ditanya. Ya, kebenaran hari ini pun sedang pelatihan di Man Sakatiga OI. Ya, tadi saya berangkat dari sana pukul 2 siang. Alhamdulillah sampai sini tidak macet ya. Itu dari mulai kemarin. Itu termasuk pelatihan moderasi beragama. Gitu ya, sekarang. Dan saya sudah 3 kali mengikuti diklat TOT-nya. Jadi pelatih untuk pelatihnya sampai sudah 3 kali. Ya. Bahkan diikutkan asesmen ya untuk mensukseskan program moderasi beragama. Di dalam moderasi beragama itu tidak ada bapak-bapak yang namanya lintas ibadah itu enggak. Yang dibahas itu bagaimana cara kita hidup bernegara, tidak mengganggu mereka beribadah, gitu ya. Menghormati hak-hak dia untuk beribadah, tidak menyebar teror di antara mereka sesama kita. Itu moderasi. Kalau sudah dia ibadahnya di situ, kemudian baca Yasin depan itu mah bukan moderasi, mencampur aduk itu namanya. Tak boleh mencampur aduk. Itu sudah ranah akidah. Ya, itu sudah ranah akidah. Enggak bisa diganggu gugat itu, enggak bisa demoderasikan. Yang demoderasikan adalah kehidupan beragama, bukan agama yang demoderasikan. Ya, mungkin kalau saya ada sempet ya, seperti cawisan pakai slide, saya putarkan videonya cuman yang 2 menit itu. Justru dengan pelatihan moderasi beragama dapat mengukuhkan ketauhidan kita. Ya, yang beragama lain pun dia mengukuhkan agama dianya. Ya. Saya ambilkan contoh narasi singkat ya. Itu. Narasi yang bisa memunculkan konflik dan narasi yang tidak memunculkan konflik. Sekarang narasi yang tidak akan memunculkan konflik. Saya bilang begini. Istri saya adalah istri yang paling cantik di dunia. Titik. Muncul konflik tidak? Muncul konflik tidak? Tidak.
Beribu kali saya ngomong begitu, bapak-bapak tak akan protes, betul? Istri saya adalah istri yang paling cantik di dunia, titik. Muncul konflik? Tidak. Tetapi kalau kalimatnya masih koma, dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, pasti muncul konflik. Misalnya begini, istri saya adalah istri yang paling cantik di dunia, kalau istri kamu jelek. Muncullah konflik. Kenapa? Nuduh istri dia jelek. Muncul konflik. Kalau ditasarrufkan kepada tadi, agama saya adalah agama yang paling benar, titik, selesai. Yakini, kuatkan akidah. Tuh. Tetapi kalau kalimatnya ditambah, agama aku adalah agama yang paling benar, sementara agama kamu itu sesat. Nah, pasti muncul konflik. Kira-kira narasi seperti itu bapak-bapak sekalian yang harus dikemukakan sehingga muncul kerukunan umat beragama. Ingat, kerukunan umat beragama bukan campur